View-nya adalah di lapangannya adik-adik. Nah, lapangan ini kita pakai teknologi namanya rumput hybrid. Jadi rumput ini kombinasi adik-adik antara rumput alami dan juga rumput sintetis. Kalau main futsal biasanya tahu dong rumput sintetis ya. Jadi dia 95% ini rumput alami, 5%-nya rumput sintetis, sehingga durability atau ketahanan rumputnya ini lebih kuat daripada rumput alami. Nah, kalau adik-adik lihat juga, kita sedang mengerjakan atap buka tutup adik-adik yang transparan ini. Nantinya dari sisi utara dan selatan akan bisa menutup selama kurang lebih 30 menit. Dia bisa buka dan menutup, sehingga stadion ini tidak hanya untuk sepak bola. Ketika kita mau memaksimalkan sound system, kita punya sound system yang biar kedap, kita tutup atapnya, berarti stadionnya bisa menyelenggarakan event selain sepak bola. Contohnya mungkin konser, aktivitas keagamaan mungkin ya, ceramah dari ulama juga bisa di sini, ataupun pertunjukan lainnya. Nah, di sini kita juga punya dua giant screen, big screen, dimensinya 30 kali 15 meter, satu lapangan basket ini. Kalau bisa dilihat sebesar itu untuk giant big screen-nya. Ini bisa sampai face recognition terhubung dengan CCTV. Jadi ketika memang ada nanti tamu-tamu yang di blacklist karena vandalisme dan lain-lain, ini bisa langsung muncul di sini bahwa ini tamu ada track recordnya, ada catatan kriminalnya mungkin. Nah, ini bisa sampai seperti itu teknologinya adik-adik. Progres kita saat ini di 98,9%. Jadi 1% lagi ini akan selesai, kurang lebih finishing saja yang kita kerjakan saat ini. Kursi juga sudah full terinstall dan kita harapkan dalam waktu dekat ya kita bisa menyelenggarakan pertandingan-pertandingan sepak bola tentunya yang memang sudah ditunggu-tunggu warga Jakarta. Stadion mana di dunia yang jadi motivasi untuk buat JIS? Apa stadion Real Madrid atau mungkin yang lain? Terima kasih. Untuk membuat stadion sebagus ini dibutuhkan berapa dana? Gitu? Tahu-tahu mau bikin di kota lain gitu ya. Kalau saya jadi gubernur gitu. Bu, pertanyaannya bagus-bagus nih Bu dari santrinya. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu kita coba penjelasan. Jadi stadion ini mengacu pada stadion mana? Sebenarnya tidak ada spesifik, karena stadion ini tuh mengadop dari beberapa stadion. For info, perencana yang mendesain stadion ini adalah Borough Hall. Jadi Borough Hall itu dari UK, dari Inggris. Nah, si Borough Hall ini sebelumnya dia yang mengerjakan stadionnya Tottenham Hotspur. Nah, sehingga beberapa stadion ini diadop di JIS ini. Misalnya area hospitality. Area hospitality kita punya, bisa dilihat ya, lantai 6 dan lantai 5 yang kaca-kaca itu corporate box adik-adik. Jadi di Inggris tuh tren di stadion tidak hanya untuk sepak bola saja, tapi misalnya ada meeting di situ bisa di corporate box. Nah, itu sama halnya di Tottenham Hotspur seperti itu. Jadi corporate box itu nanti belakangnya ada hospitality, ada kursi tribun yang dedicated, dan juga ada ruangan meeting juga. Sehingga misalnya perusahaan-perusahaan akan menyewa itu bisa banget. Nah, yang kedua, concourse tadi kalau bisa dilihat itu di Allianz hampir sama. Kenapa concourse itu kita bangun? Karena memang kita mensiasati luas lahan yang tidak begitu besar di JIS. Kenapa? Lantai 1 kita gunakan untuk parkir, lantai 2 area ruangan-ruangan mandatori seperti ruangan locker dan lain-lain, lantai 3 baru untuk area berkumpul. Nah, kurang lebih di Allianz, di Munchen itu sama seperti itu. Selebihnya ya seperti atap buka tutup itu udah teknologi yang ada di Amerika, di Cina juga udah pakai. Jadi jawabannya spesifiknya nggak ada. Kita combine dari banyak hal dari stadion-stadion yang megah. Itu sih jawaban yang pertama. Thank you. Yang kedua nih agak politis sih. Dana. Ya.
Kalau APBD yang didapat itu kita di 4,5 T ya. 4,5 T itu sudah sama konsultan, kontraktor, dan juga dana kontingensi. Kalau di proyek ada namanya dana tambahan kontingensi. Nah, kalau pure untuk pembangunannya itu di 4 T untuk pembangunan stadionnya. Itu ya, cukup? Oke. Baik. Yang mau bertanya, kira-kira laga perdana kapan dan siapa yang akan beradu? Baik, kita tepuk tangan dulu untuk yang bertanya dong. Apa tadi peresmian ya? Kalau peresmian sih intinya kita bersiap saja. Kapanpun akan diresmikan ya kita akan siap. Ya depend sama Pak Anies saja nanti dan tim dan Pemprov DKI kapan ketok palunya itu kita bersiap saja. Timnya apa saja biar nanti dari Pemprov saja yang keluarnya. Itu jawabannya. Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Wah, nambah ya? Kan Indonesia ini kan termasuk supporter yang barbar gitu. Ini kita lihat bahwa jarak antara lapangannya sama tribunnya tuh terlalu dekat gitu. Nggak takut ribut ya Pak. Soalnya kan Indonesia kan lompat-lompat masuk ke lapangannya. Biasanya kan ada kayak sedikit jarak gitu. Terima kasih. Oke, yang pertama terkait safety tadi ya, benar banget ya. Adik-adik bisa lihat stadion ini tuh mengadop banget untuk stadion-stadion Eropa, di mana lintasan atletis itu sudah tidak ada di stadion-stadion Eropa. Karena standar FIFA tuh yang paling dekat, yaitu paling baik untuk view dari penontonnya. Namun kalau di Indonesia lain hal dong pastinya kan ya, culture kita beda, supporter kita beda. Nah, memang pertama yaitu harus adalah transfer knowledge, transfer budaya itu pasti yang harus kita lakukan kepada edukasi dengan supporter. Namun itu aja tidak cukup. Kita juga menyiapkan, kalau teman-teman lihat di sini ada seperti jemuran ya. Nah ini ketika nonton ini akan kita dirikan. Jadi ini untuk barrier penonton agar tidak langsung masuk ke dalam stadion. Jadi ini bisa berdiri Bu. Ya, tadi ini kita dirikan. Jadi ini tertutup nih railing. Kita juga antisipasi ke sana. Sebenarnya kalau di Eropa sih dia nggak ada kayak gini, tinggal pasti nanti ada security berbaris, that's it, cukup. Karena memang di Indonesia beda. Karena di Eropa ketika orang buat kesalahan di dalam stadion, dia masuk tiketnya tuh terusan, seasoning. Ketika dia punya pelanggaran, dia udah blacklist, tidak bisa masuk ke dalam stadion lagi. Dan itu menurut orang Eropa itu udah fatal banget karena mereka sangat cinta sepak bola ya di sana ya. Mungkin agamanya udah sepak bola di sana mungkin ya. Nah kalau di Indonesia beda ya, pasti kita ada penerapan khususnya. Itu jawabannya. Nah terkait kursi tadi coraknya ada dua versi nih. Yang pertama Pemprov DKI itu warnanya itu oranye. Kalau ciri khas Pemprov ini adalah warnanya DKI hijau ya, bisa dilihat ya dari Kopaja dan lain-lain, Metro Mini. Iya hijau juga. Nah selain itu ya pasti ini kenapa ada abu-abunya ya, kita adop loreng macan tersebut juga. Kurang lebih kalau dari view atas ini membentuk seperti loreng macan tersebut, macan Kemayoran. Itu adik-adik untuk jawabannya. Baik, oke, sesi tanya jawabnya sudah. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat buat teman-teman agar nanti belajarnya lebih rajin, cepat-cepat lulus, biar nanti bisa membangun Jakarta, bisa membangun Indonesia juga. Mengelola stadion. Mungkin kita bisa lanjut sesi foto atau ada yang mau disampaikan dari Ibu? Oh, foto. Baik, kita sesi foto. Monggo. Pak Jimmy, yuk.